Sekarang kita akan membahas tentang aturan sinus. Nah, aturan sinus ini dapat digunakan jika yang pertama itu jika diketahui dua sudut dan satu sisi yang berhadapan, yang kedua jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang berhadapan. Nah, jadi aturan sinus ini kita gambar sebuah segitiga sebarang. Kita beri sudutnya A, B, C. Berarti di sini sudut alfa, di sini sudut beta, di sini sudut gamma. Gitu. Nah, di sini kita dapat menuliskan panjang AC, AB, dan BC itu dengan, nah di hadapan sudutnya, di hadapan sudut A ini berarti dia A kecil, di hadapan sudut yang B berarti B kecil, dan di hadapan sudut yang C adalah C kecil. Gitu. Jadi penempatannya. Nah, jadi aturan sinus ini rumusnya A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Gitu. Nah, jadi jika diketahuinya dua sudut dan satu sisi, berarti dia tergantung ya sisi mana yang diketahui. Kalau misalkan sisi A, berarti dia dan sudutnya itu sudut alfa dan beta, atau sudut A, sudut B, sudut C, berarti gunakan yang ini ya. Kalau misalkan diketahui dua sisi yaitu A, B, dan satu sudut, yaitu sudutnya sudut B, berarti pakai yang ini gitu ya. Kita langsung aja masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut A-nya itu adalah 30 derajat. Sudut B-nya 60 derajat. Panjang BC sama dengan 8 cm. Gitu. Dan hitunglah panjang AC. Nah, sekarang kita buat segitiganya dulu. Nah, segitiganya kita beri A, B, C, dan sudut A-nya itu 30 derajat. Berarti di sini ya, A-nya 30 derajat, sudut B-nya 60 derajat. Jadi sini panjang BC sama dengan 8 cm. BC itu sama dengan A kecil ya, karena dia di hadapannya sudut A. Berarti ini 8 cm. Hitunglah panjang AC. Nah, AC berarti yang ini kan. Nah, AC ini berarti dia adalah B kecil. B-nya karena dia di hadapan sudut B. Nah, karena diketahuinya sudut A, sudut B, dan sisinya yaitu sisi BC. BC itu adalah A, berarti dia pakai yang ini. Kita tulis dulu ya rumusnya, berarti A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Nah, A-nya ini berapa? Berarti A-nya 8 sin alfa atau sin A, berarti 30 ya, sin 30 sama dengan B-nya kan yang kita cari. B itu sama dengan AC ya. Berarti B per sin beta atau sin B-nya sin 60. Gitu. Nah, terus kita sebutkan dulu berapa sin 30. Sin 30 setengah B per sin 60 setengah akar 3. Ya, kalau udah seperti ini berarti kita kali silang aja ya. Berarti seperti ini. Berarti B dikali setengah sama dengan 8 dikali setengah akar 3. Gitu. Ini bisa nih 8 dibagi 2 4 ya. Gitu. Berarti kita lanjut ke sini. Ini bisa kita tulis B per 2 ya. Sama dengan 4 akar 3. Berarti B sama dengan 4
4/3 dikali 2. Berarti B-nya sama dengan 8/3. Berarti tadi B itu sama dengan AC. Berarti sama dengan 8/3 cm. Ini caranya. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini dia ada dua bentuk. Nah, sekarang kami akan menjelaskan bentuk yang pertama dulu. Nah, kalau bentuk yang pertama ini, jadi jika diketahui itu satu sudut yang diapit oleh dua sisi lainnya. Nah, jadi kita lanjut aja ke penjelasannya. Nah, jadi kita gambarkan segitiga dulu. Ya. Seperti biasa, kita kasih nama sudutnya A, B, dan C. Berarti ini sudut alfa, sudut beta, ini sudut gamma. Berarti ini A, di sini B, di sini C. Nah, rumusnya itu berarti kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos alfa. Ya, atau dia sudut A-nya. Kedua berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos beta atau sudut B-nya. Ya. Yang ketiga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos gamma atau sudut C-nya. Nah, ini rumus yang mesti teman-teman hafalkan. Nah, daripada bingung, kita lanjut aja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini saya punya segitiga. Segitiga ABC. Sudut C-nya itu adalah 60 derajat. Di sini ada soal, jadi diketahui sebuah segitiga, yaitu sudut C-nya adalah 60 derajat, lalu sisi B-nya atau AC-nya itu adalah 10 cm, dan sisi A-nya atau BC-nya itu 16 cm. Nah, di sini berarti kan ada satu sudut, jadi sesuai bentuknya ya, bentuk yang pertama itu dia ada satu sudut, dan diapit oleh kedua sisi, gitu, yaitu sisi B dan sisi A. Berarti kita pakai rumus yang mana? Diketahui ada sudutnya, ada B dan A. Berarti kita mencari si C-nya berapa? Berarti di sini ya. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ketiga. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos gamma atau si sudut C-nya ya. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya 16 cm. Berarti jangan lupa dikuadratkan ya. B-nya adalah 10 cm. Berarti 10 kuadrat dikurang 2, A-nya 16, B-nya 10 ya. Jadi 2 dikali 16 dikali 10 dikali cos 60. Tuh, ya. Berarti di sini 16 kali 16 ya, berarti 256 ditambah 100 dikurang. Nah, di sini kita pakai kurung. Berarti 320 dikali cos 60 berapa? Cos 60 setengah. Ya, kita tutup kurung. Berarti 356 dikurang 320 dibagi 2. 160. Ya, berarti ini ya, ini tulis C kuadrat. C kuadrat 356 dikurang 160 itu adalah 196. Berarti C sama dengan
akar dari 196. Berarti C sama dengan 14 cm. Nah, jadi sisi C-nya ini adalah 14 cm. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan aturan kosinus yang bentuk keduanya. Nah, bentuk keduanya ini jika diketahui ketiga sisinya dan kita akan mencari sudutnya. Nah, berarti langsung kita masuk ke rumusnya aja ya. Berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos A lalu cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Nah, ini aturan kosinus yang bentuk keduanya. Jadi nanti di soalnya itu dia pertanyaannya adalah berapakah sudut-sudutnya. Nah, jadi nanti ketiga sisinya itu akan diketahui. Gitu. Nah, di sini cos A, cos B, cos C. Kalau misalkan tadi kita itu pakainya cos alfa, cos beta, dan cos gamma. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini kami punya segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Dan yang ditanyakan adalah hitunglah cos alfa. Berapa sudut si alfa atau sudut A-nya. Ya, berarti kita pakai yang ini ya. Yang pertama, berarti sama seperti tadi, berarti ini A, berarti 7 itu A kecil ya. Jadi kita tulis dulu cos alfa sama dengan berarti B kuadrat. Kita tulis ulang deh di sini. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Gitu. Nah, berarti B-nya berapa? B-nya itu adalah 6 cm. Berarti 6 kuadrat ditambah C-nya itu berapa? 5. 5 kuadrat dikurang A-nya 7 ya. 7 kuadrat dibagi 2, B-nya berapa? B-nya berarti 6, berarti 2 dikali 6 dikali C-nya 5. Berarti 6 kali 6, 36 ditambah 25 dikurang 49. Dibagi, berapa nih? 6 kali 5, 30. Ini berapa? 60. Berarti kita langsung aja ke totalnya, semuanya adalah 12 per 60. Nah, 12 per 60 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 12. Ya, berarti 1 per 5. Berarti cos alfa atau cos A itu nilainya adalah 1 per 5.